Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Fajaransa dengan NIM 9220401, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan melakukan UAS komputer aplikasi, komputer aplikasi struktur, dengan soal berikut. Dengan lebar bangunan sekian, panjang bangunan sekian, tinggi bangunan sekian, gording sekian, dan kalian bisa lihat datanya di sini. Di sini tujuan saya adalah bisa membuat dimensi minimum rafter, regel depan dan regel samping, kolom ikatan angin, bangunan gudang, lakukan analisisnya di SAP 2000 dan lakukan verify analisis versus design section dan verify all member preset. Di sini adalah dimensi-dimensi dari gudangnya, dan mungkin langsung saja. Pertama kita buka SAP dulu. Di sini kita akan pilih satuannya kilonewton meter C, baru pilihnya grid only. Di sini X saya akan mengisinya sesuai aku jumlah titik bangunannya, itu adalah 9, Y nya adalah 5, Z nya adalah 3. Sesuai di contoh ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Seperti ini. X jaraknya adalah 6 meter, Y nya adalah jaraknya 36 meter, 36,5 meter. Kalau dibagi 4 sama dengan 9,125 meter, jadi kita di sini adalah 9,125 meter. Baru Z-nya kita isi aja dulu 6,5. Oke, kalau sudah begini kita okekan saja, maka akan seperti ini. Di sini kita ubahnya ke 3D view, baru kita ke klik kanan edit grid data, kita modify, baru kita di sini pilihnya spacing. Di sini ketinggiannya yang bakal kita ubah menjadi 2,5 karena sesuai di soal di situ tinggi bangunannya adalah totalnya 9. Maka kalau misalnya kalian cek di sini, sudah ya. Maka seperti ini. Oke, sudah. Sekarang apa yang kita lakukan di sini, saya akan membuat material dan juga properti dari struktur saya. Pertama kita pergi ke define, ke material, ke add new material, kita pilih style, oke, kita modify. Baru di sini yang material kita pakai adalah seperti Zoal, yaitu material mana bangunan baju struktur. Ini ya, material A36 dengan data sekian. Langsung aja kita isi, yaitu adalah A36 dengan bebannya adalah kilogram meter 7850 dengan newton milimeternya 200.000. 12 tegangan lelehnya adalah 245 dan tegangan putusnya adalah 400 MPa. Jadi sisa di sini 400. Maka langsung diokekan saja. Habis itu material kedua adalah kita bikin material kedua, yaitu BJTS 40. Kita ubah di sini dia ke rebar, baru oke kan kita modify. Baru di sini kita tulis BJTS 40 dengan barat 7850 dan newton milimeternya adalah 200.000 dan juga tegangan lelehnya adalah 390 dengan tegangan putusnya adalah 560. Berarti kita isi di sini 390 560. Maka akan seperti ini. Langsung kita okekan saja. Material kita sudah bikin dua, yaitu BJTS 40 juga A36. Sekarang kita akan bikin profilnya. Pertama ke define, ke section property, ke frame section. Profil pertama yang kita bikin adalah profil dari kolom. Jadi kita ke add new property, kita pilih white flank. White flank yang bakal dipakai kolom kita adalah kolom HB yang dia badan sama sayapnya itu sama, ukurannya sama. Jadi kita tulis aja dulu kolom dengan
Dengan ukuran kolom adalah, kita ubah dulu satuannya biar enak. Satuannya menjadi Newton millimeter. Kita define ke section, frame section, adding property, wavelength, adding property, wavelength. Ukurannya adalah pertama kolom ada 250 kali 250 dengan tebal sayap adalah 14 dan tebal badannya adalah 9 dengan radiusnya adalah 16. Oke, kita namakan dia adalah kolom dengan material A36. Kita okekan saja, baru kita bikin lagi add new property. Kita akan bikin sekarang adalah rafter yang saya pakai di sini. Ukurannya adalah rafter dengan ukuran 350 kali 200 dengan ketebalannya adalah 10 dan 7. 10 untuk sayap, 7 untuk badan. 10 dan 7. Dengan radiusnya adalah 13. Seperti ini dengan dengan material A36, maka kita pakaikan saja. Setelah kita bikin drafter, kita add property lagi. Kita akan bikin regel sampingnya saya gunakan adalah ini adalah ukuran 350 kali 350 dengan ketebalan sayapnya adalah 25 mili dan badannya adalah 20 mili dengan radiusnya adalah 22. Materialnya adalah A36. Langsung aja kita okekan. Sekarang kita akan bikin regel depannya yang dengan ukuran regel depan dengan ukuran adalah 300 kali 150 dengan tebal sayap 9 dan tebal badan adalah 6. Dengan radiusnya adalah 13. Oke, materialnya adalah A36, kita okekan saja. Sekarang kita akan bikin ikatan kolom sudah, rafter sudah, regel depan sudah, regel samping sudah. Di sini kita bikin gordingnya. Gording yang kita di sini kita pakai gording dengan bentuk CNP, yaitu bisa cari di code format dan di sini C section. Di sini kita tulis gording dengan ukuran sesuai di soal, yaitu ukuran 150 dengan white nya adalah 50, thickness-nya adalah 2,3, radiusnya adalah 6 dan lip step-nya adalah 20 dengan material yang sama yaitu A36. Masa okekan saja. Di sini kita add new property lagi. Kita akan bikin ikatan anginnya pakai singular aja. Di sini dengan diameter 16 dan material yang dipakai di sini berbeda, yaitu material BJTS 40. Kita cek lagi gordingnya apakah sudah betul. Sudah betul, ikatan angin sudah, CNP sudah. Kita sudah bikin properti yang kita akan gunakan. Kita okekan. Di sini langsung aja kita akan bikin permodelan gudangnya bagaimana. Pertama yang kita akan bikin adalah kolomnya. Kita gambar saja seperti ini. Setelah kita gambar kolomnya, kita gambar aja
regel depan ya seperti ini, dan kita bikin rafternya seperti ini. Setelah kita bikin rafternya, baru di sini kita bakal extrude dulu viewnya. Tujuannya biar kita akan putar batangnya agar menghadap ke sana. Jadi kita select dulu kolomnya sama regel depannya, kita ke sign, ke frame, ke local axis, baru kita putar sebesar 90 derajat, maka akan tampilannya seperti ini. Kalau sudah, sini kita akan rilis bagian regel depannya dengan pilih regel depannya, ke sign, ke frame, baru kita ke rilis parsial, kita centang bagian rilis N nya di momen 2 dan 3. Nah, seperti ini. Jadi jika dilihat rilisannya, maka akan seperti ini. Nah, maka seperti ini. Nah, mungkin saya akan jeda dulu karena di luar lagi hujan, biar suara kedengaran. Saya skip dulu. Nah, saya lanjut karena hujannya berarti saya lanjut aja, maka akan seperti ini. Setelah seperti ini, kalian bisa langsung aja ke model kritis seperti ini. Di sini saya kembali seharusnya arah sana, tapi tidak apa-apa. Ini bisa diunduh dengan kita ke replicate, edit, replicate, kita pilih menu sebanyak ini 48, maka akan seperti ini. Satuannya belum saya ganti, saya ganti dulu satuannya ke unit meter, baru saya repeat lagi ke define, ke edit, replicate, sini ini 48, jadi langsung aja, maka akan seperti ini. Ini kita hapus aja dulu. Setelah begini, kita copy aja ke belakang dengan ke define, ke materi, ke edit, replicate, kita pilih sini 6, jaraknya ke belakang nomor 1, maka akan seperti ini. Kita ubah dulu viewnya ke extrude, rilisnya dihilangkan dulu. Nah, setelah itu kita di sini akan bikin regel samping dengan cara kita bikinnya seperti ini. Regel samping pilih, dan kita gambar di bagian ini dan di bagian ini dan di bagian ini. Maka seperti ini. Setelah seperti ini, di sini kita akan bikin pasang boardingnya dengan cara kita pilih batang ini, batang ini, batang ini, batang ini, batang ini, batang ini. Kita pilih ke define, kita pilih ke edit, ke divide, edit line divide. Kita bagi sebanyak jumlah di soal, yaitu ada 9 bagian. Di sini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini kita isinya adalah 9. Baru kita aplikasikan saja, maka akan seperti ini. Setelah itu kita blok aja. Pertama blok yang bagian ini.
dan juga bagian yang ini. Baru kita ke edit, ke extrude point frame, baru kita pilih material gording. Dengan ukuran DX nya adalah 6 ke belakang, D nya adalah kita nolkan, nomornya kita 1, maka akan seperti ini. Maka gording sudah selesai seperti ini. Kita bikin lagi di bagian sana dengan cara kita blok ini, kita pilih ini, dan lakukan hal sama yang di bagian samping sana. Kita pilih, kita ke edit, ke replicate, ke extrude, extrude point to frame, kita pakai gording, namun DX nya menjadi minus, maka akan seperti ini. Setelah itu kita bakal naikkan posisi gordingnya dengan cara kita select dulu gordingnya. Cara selectnya kita ke select, ke property, frame section, baru kita pilih gording. Baru kita ke assign, ke frame, kita ubah dulu derajatnya sebanyak kemiringannya, kita sesuaikan kemiringannya. Kemiringan bisa kalian lihat dengan cara kalau misalnya bangunan itu bentang 9,12 dan tingginya 2,5 meter, berarti sudut kemiringannya adalah 15 derajat. Jadi kalian bisa isi sebesar 15 derajat. Setelah kalian isi 15 derajat, kalian bisa select lagi gordingnya, assign, ke frame, baru kalian bisa naikkan posisinya dengan cara ke insert point. Kita pilih bottom center, baru kita pilih sini adalah global, kita pilih dia sebesar setengahnya dari rafter, yaitu adalah 6,15. Maka seperti ini, baru kita okekan saja, maka posisinya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut aja, kita select lagi, kita push selection, baru kita ke assign, ke frame, ke release partial, baru di bagian gording kita bakal cek bagian-bagian ini, baru okekan saja, maka akan seperti ini. Kalau misalnya dilihat dari rilisannya, dia akan berbentuk seperti ini. Kalau kita lihat rilisannya, kita rilis, baru kita ubah standar, maka seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut lagi. Pertama di sini mungkin saya akan bikin beban-bebannya dulu. Maka seperti ini. Di sini mungkin saya akan bikin dulu bangunan secara lengkap dari hingga bentuknya seperti di gambar, dengan cara saya pertama akan bikin bagian dindingnya dulu. Kita pilih design sectionnya, area objeknya adalah non, baru kita gambar sesuai yang saya gambar dulu. Maka akan seperti ini.
Langsung aja mungkin kita bisa bikin copy ke belakang dengan cara kita copy bagian ini saja dulu ke belakang. Sebelum itu mungkin sini saya bakal hapus bagian regel depannya yang di bagian dalam. Baru kita bisa copy bagian yang hanya bagian ini saja. Hanya bagian ini saja yang kita akan copy. Sebanyak berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 bagian. Bisa kita ke replicate. Baru indexnya adalah 6, di sini ada kita 7. Baru kita oke kan. Maka akan seperti ini. Mungkin sebelum saya melakukan hal itu, sepertinya lebih enak saya akan menginput bebannya aja kali. Di sini mungkin kita langsung sebelum melakukan hal tadi kita bikin bebannya dulu. Pertama kita ke define, ke load pattern, baru kita di sini isi date-nya adalah 1. Di sini kita akan pakai beban live load. Kita isi sama di sini adalah live dengan set multiple load-nya adalah 0. Baru kita masukkan beban hujan. Baru kita masukkan beban seperti load, yaitu beban atapnya sendiri. Di sini kita akan pilih, baru kita add new operator. Baru kita akan masukkan beban angin, angin X dan juga angin Y. Di sini kita pilihnya dia adalah wind atau angin tipenya, baru kita modify. Kita pilih dulu dia ASTE 716. Kita add new operator. Baru kita modify lateral. Di sini kita isi dengan seperti di soal, yaitu adalah 80,82 mph. Di sini kita isi 80,82 mph dengan tipenya adalah B, sesuai ininya 1 dan rasionya adalah 0,85 sesuai. Maka kita pilih di sini, baru ikut area objek, baru oke kan saja. Kita bisa copy patternnya, kita ubah satunya menjadi Y, karena X dan Y sama aja, hanya matanginnya dia yang berbeda. Jadi kita bisa copy, baru kita ubah namanya, baru kita ketik OK. Oh, ini lupa diubah namanya. Modify load pattern sudah, oke kan saja. Baru kita di sini akan bikin mark source. Kita ke mark source ini, ke modify, baru kita pilih ini specific element. Kita masukkan date nya 1, masukkan range nya adalah 0,3, masukkan left nya adalah 1, dan masukkan left SDL nya adalah 1. Maka okekan saja. Nah, sudah, sekalian aja kita masukkan beban gempa dengan cara kita ke function, ke responsive spectrum, baru kita pilih ASCL 716, kita ke add new function, kita sesuaikan di sini dengan data beban Balikpapan. Di sini bisa kalian lihat sendiri, depan Balikpapan tuh dia bertanda tipe D. Kita buat sintanya adalah tipe D dengan SS nya adalah sekian. Kita copy aja, dan juga S1 nya adalah sekian, kita copy aja. Dengan tadi long period nya adalah 16. Maka kan seperti ini, kita sudah selesai mengubahnya, kita okekan saja. Kita sudah bikin beban Balikpapan, baru kita define lagi ke load case lagi, baru di sini kita akan bikin case-nya beban gempa. Kita ke add new load case, baru kita pilih di sini dia adalah spektrum tadi yang sudah kita bikin. Kita di sini namai gempa X dengan skala 2,18 dari load U1 dari function Balikpapan. Kita add aja, baru kita okekan.
kita kita copy lagi, copy, namun kita di sini nama Y, gempa Y, dan load yang dipakai di Y itu adalah U2. Jadi kita modify aja, skalanya sama 2,18. Kita okekan saja, maka kita sudah bikin load case beban dari ini. Ada date, modal, time, left, SDL, win X, win Y, gempa X, gempa Y. Kalau sudah, kita okekan saja. Mungkin di sini seperti ini sudah kita bikin beban. Di sini langsung kita input aja sekalian beban anginnya, jadi bisa di copy sekalian. Di sini kita bikin dulu skenario nya. Pertama ada beban angin beban angin Y, angin X. Bisa kita lihat di sini di PDF. Angin kalau dengan sudut kemiringan atap kita sekitar 20 derajatan, itu tuh kita memakai tabel yang ini buat beban angin X dan ini beban angin Y. Kasus yang angin X seperti ini dan kasus angin Y seperti ini. Kita akan memakai kasus beban A kepada sumbu X dan kasus beban B pada sumbu Y. Kita langsung aja memasukkan input bebannya. Nah, di sini plus minus tidak berlaku dengan kalau misalnya model saya seperti ini. Ada merah dan ada pink. Plus minus berlaku kalau misalnya asumsi yang saya bikin di sini adalah pink semua. Karena di sini saya sudah bikin arah-arahan anginnya, jadi di sini tidak perlu memakai min, kecuali nanti yang nanti saya jelaskan kembali. Langsung saja kita masukkan di beban arah satu sini adalah 0,53, di sini adalah 0,9, di bagian sini adalah 48 dan di bagian sini adalah 43. Di sini kita masukkan aja langsung bebannya. Di sini kita pilih platnya, kita ke sign area wind pressure, baru di sini kita pilih dia wind X, baru kita masukkan 0,53. Kita okekan saja. Baru kita pilih bagian sini dan sini adalah assign area load wind pressure, baru kita isi adalah 69. Kita okekan saja. Di sini baru kita pencet ini dan ini, kita ke assign ke area load wind pressure, baru kita isi adalah 48. Baru di bagian terakhir kita isi dia adalah assign ke area load ke wind pressure adalah 43. Di sini beban arah angin X sudah saya masukkan semua. Langsung aja, mungkin biar enak saya copy akan ke belakang sana seperti ini. Sudah, kita ke edit, ke replicate, baru kita tadi masukkan aja langsung seperti ini. Nah, tujuan saya tadi masukkan beban semua biar mempermudahkan proses saya tadi memasukkan beban biar sekalian. Di sini kalian lihat sendiri bebannya setiap sudah sama semua. Sama semua, tinggal masukkan beban arah angin Y. Nah, sama aja sih, seharusnya tadi saya masukkan beban Y juga. Sebelum saya mungkin saya langsung aja masukkan beban Y, baru saya copy. Jadi di sini kita langsung aja. Nah, kasus Y itu yang di bagian sampingnya adalah, dari sini kita akan ujungnya adalah masukkan min 0,45, 69, 37 sama 45. Kenapa di sini saya masukkan min? Karena arahnya tuh nggak sesuai sama asumsi saya, karena saya mau asumsikan tuh anginnya tuh keluar dari sana. Kalau misalnya begini maka salah. Jadi mau saya asumsikannya adalah di sini minus biar berlawanan. Karena di sini dia kalau ping di sini dia bakal ngarah ke sana gitu. Jadi langsung aja di sini kita ke pilih sign area load wind pressure, kita ubah adalah minus 0,45 dengan arah angin Y. Oke, baru kita pilih di sini ini dan ini, ke sign ke area wind pressure. Di sini kita isinya adalah 0,69 wind Y, oke kan. Nah, di sini kita isi bagian sampingnya adalah 37.
kita pilih assign area load min pressure, baru kita ubah adalah 37 kita okekan saja, maka kan seperti ini. Setelah itu baru di bagian sini kita isi tanpa minus karena arahnya yang sudah saya mau, yaitu keluar. Kita area load ke wind pressure, baru kita ganti ke 45 dengan angin Y. Nah, di arah angin Y sama X itu bedanya, dia di Y sini, di belakang sini dan di depan sana ada bebannya, X nya tidak ada. Kalau yang X tidak ada. Jadi sebelum saya masukkan beban, saya replicate dulu bagian-bagiannya. Seperti ini, kita ke file, ke edit, replicate, baru sama seperti ini, maka akan seperti ini. Oke, setelah seperti ini, penutup atapnya jangan lupa juga dibikin. Kita pilih ini aja daripada ribet. Lalu kita replicate, baru isinya adalah 48 dan nomornya adalah 1, maka akan seperti ini, pakainya akan tertutup. Oke, di sini kita akan pilih masukkan bebannya, yaitu adalah terakhir adalah 4 dan juga 0,29. Kita pilih di ini dulu, assign area load. Di sini kita pilih 0,4 dan di belakang sana adalah 0,29, maka akan seperti ini. Kita okekan saja. Sudah selesai, maka akan sudah selesai seperti ini. Beban angin sudah kita masukkan. Sekarang kita akan masukkan beban-beban SDL, dead load sama left load. Di sini kita bisa pilih ke select, kita pilih semua boardingnya karena bebannya ada di boarding yang bakal disalurkan ke struktur. Di sini kita ke select properties, ke frame section, ke boarding, kita select. Pertama kita akan masukkan beban SDL, kita ke frame load, distribute. Kita lihat di soal, beban atapnya adalah 0,0516 kN. Di sini kita masukkan aja langsung 0,0516 kN meter. Kita okekan, baru kita masukkan lagi beban hujannya, kita select lagi, kita ke send frame load, distribute. Di sini kita akan masukkan beban hujannya 0,2352. Di sini 0,2352 kN meter. Baru kita select lagi, assign. Tadi itu saya sepertinya lupa ganti jenisnya, jadi saya cek dulu. Iya kan, saya lupa ganti jenisnya, jadi kita salah tadi. Select dulu, select ulang lagi properties, frame sectionnya kita pilih boarding semua, kita assign ke frame load, distribute. Nah, ini saya lupa ubah tadi, yang ini buat trend. Kita delete dulu yang bagian date-nya tadi biar enggak ada beban tambahan. Baru kita get previous selection lagi, assign frame load, distribute. Di sini pilihnya rain, replace. Di sini 0,2352. Oke, baru kita ke select ke get previous selection lagi, ke assign ke frame load, distribute. Di sini kita ubah SDL, yaitu adalah 0,0516 kN. Oke, maka sudah kita masukkan SDL, kita select lagi, get frame selection, assign ke frame section, distribute. Kita ubahnya dia adalah sekarang left load. Left load isinya kita adalah kayak beban terpusat, jadi di sini kita akan bikin dia 1 uniton. Di sini adalah dengan pada posisi setengah dari batang, jadi akan seperti ini.
maka akan bentuknya seperti ini. Dia seperti beban terpusat. Kita lihat lagi apakah sudah masuk semua bebannya. Pertama ada beban hujan sudah masuk, beban hidup sudah masuk, dan beban super deadlock sudah masuk. Jadi beban sudah dimasukkan. Uh, Beban gempa juga sudah dimasukkan. Sekarang kita bikin beban combo. Beban yang combo kita akan bikin adalah beban combo sesuai SNI, yaitu pada SNI SNI 2847 tahun 2019 pasal 531. Di sini kita langsung saja kita buka SAP-nya, kita pilih ke define, ke load combination, kita teknik combo pertama adalah sekian 1,4 dead dan SDL. Di sini keterangan adalah D sama dengan beban mati atau dead load, SDL adalah super dead load-nya tadi yang kita bikin, LR adalah beban hidup, REN adalah beban hujan, EDX beban gempa bumi RX, EDI adalah arah Y, Win X dan Win Y. Nah, langsung aja tanpa basa-basi kita langsung bikin. Pertama combo 1 adalah 1,4D dan juga 1,4 SDL. Baru kita bikin lagi kombonya. Mungkin di sini tanpa berlama-lama langsung saya bikin aja.
Maka sudah seperti ini. 32 combo yang kita masukkan sudah masuk semua. Terakhir combo yang akan kita bikin adalah combo amplop, yaitu combo dari semua combo yang kita bikin. Combo amplop. Pertama kita di sini delete. Dari semua combo 1, combo hingga 32. Nah, di sini kita akan turun. Oke, semua combo sudah kita masukkan. Maka terakhir kita akan ganti bagian virus extraction-nya dengan data kita. Di sini kita memakai CSV kategori B. Di sini kita ganti B dengan adalah SDS-nya adalah 1398. Kita ganti SDS-nya 0,13998. Baru kita ganti SD1 nya 1384. Apakah ada? CD-nya ganti 4. Di sini CD-nya ganti 4. Faktornya di sini ganti 4,5. Omeganya di sini omeganya tetap 3. SF-nya di sini apa harus diganti?
Maka itu aja yang kita ganti, kita langsung okekan saja. Baru kita langsung run analisis saja. Run analisis. Kenalkan file kita luas 2025. Maka kita bisa pertama kita dalam UAS ini yang ditanyakan dulu adalah kita lakukan verify analysis versus set section dan verify alpha member. Di sini kita bisa lihat pertama kita cek struktur kita, start cek struktur. Di sini ada saya kelupaan sesuatu, saya lupa tadi menambahkan yaitu adalah tumpuan. Seharusnya saya tadi itu menambahkan tumpuan jepit. Jadi kita blok saja dulu step bagian bawah ini, baru kita ke assign, ke join, ke restrain, baru kita pilih ini adalah tumpuan jepit karena dia kaku. Baru kita langsung aja lagi run analisis. Seharusnya sudah normal. Di sini saya juga lupa bikin ikatan anginnya. Saya juga kelupaan bikin ikatan anginnya. Di sini saya sebelum itu saya bikin dulu ikatan anginnya. Pertama kita ke pilih ini ikatan angin, baru kita akan gambar dia seperti ini. Nah, di ikatan angin seharusnya itu dia pilihnya peanut. Maka akan seperti ini. Sampingnya juga saya bakal tambahin. Baru kita akan kasih juga yang di belakang. Cara cepatnya adalah kita ke select. Kita select dulu bagian ikatan anginnya. Baru kita ke replicate sebanyak 18 dulu. Nah, salah tadi seharusnya 18, saya tadi isinya malah 16. Kita unduh dulu ini. Select get preview selection, replicate sebanyak dia 18. Oke, sebanyak jarak 18. Baru kita select lagi, replicate lagi, jaraknya adalah 24. Baru kita select lagi, jaraknya adalah 42. Maka akan seperti ini. Nah, coba kita run analisis lagi. Maka dia akan seperti ini. Baru kita bisa tadi itu cek struktur dulu. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini batang saya sudah cukup bagus. Kita bisa verify di sini design section match for all steel frame. Jadi di sini sudah bagus hasilnya.
Di sini juga kalau misalnya Free Fire Mobile PS di sini budget saya ndak ada yang dia hancur atau roboh. Di sini bagus semua. Namun di sini memang beberapa masih ada yang biru. Ah, yang biru ini menandakan mungkin ini terlalu bagus. Kalau kalian lihat di sini koefisiennya di ini display info, rasionya tuh terlalu rendah, bisa tapi bisa dibagusi lagi. Kalau misalnya dia rasionya adalah 0, mendekati 1 dan lebih dari 1 itu tuh bagus seperti ini. Dia semakin mendekati 1 dia semakin tidak boros, tapi kalau dia semakin kurang dari 1 itu memang lebih bagus, tapi dia materialnya tuh lebih cukup apa yang dibutuhkan. Caranya kalian bisa ngecek lagi profil-profil kalian atau bisa ngurangi muta atau segala macam. Dari sini saya cukup menggunakan material saja, jadi minimal material ukuran properti digunakan dari kolom adalah sekian. Menurut saya dari rafter saya, dari desain saya adalah sekian, dari regel depan saya adalah sekian, dari regel samping saya adalah sekian. Saya sebelumnya juga sudah coba menuruni sedikit ukuran regel samping atau regel depannya, namun itu terbaca malah tidak detail, tidak sesuai ASCE, atau dia pesannya itu penampangnya tidak kompak. Nah, walaupun saya ngurangi sedikit, jadi padahal saya kurangi sedikit biar tujuan saya itu tidak biru, tapi tetap tidak kompak penampangnya, jadi hancur. Jadi menurut saya yang bisa saya temukan ukurannya dari profilnya adalah sekian. Mungkin itu saja. Di sini kita sudah tahu bahwa sebelum itu di sini kondisi saya yang saya gunakan adalah kondisi amplop, yaitu kondisi di mana kondisi terburuk semuanya terjadi gempa, terjadi angin, dan terjadi segala macam. Kalau misalnya dia hanya terjadi ibaratnya di sini adalah beban di kejadian terburuk. Jadi kalau misalnya di beban di terjadian terburuk desain kalian adalah bagus, maka di kejadian-kejadian sebelumnya itu sudah cukup betul. Jadi mungkin seperti ini aja kesimpulannya dari pemilihan material saya itu sudah cukup bagus, dan itu minimum menurut saya untuk keadaan terburuk beban dari struktur gudang UAS ini. Dari struktur cek member password itu sudah pas semua atau enggak sudah lolos semua. Dari cek versus desainnya juga sudah bagus. Jadi kesimpulannya desain profil yang saya gunakan ini sudah cukup bagus. Mungkin segitu aja dari video UAS saya. Kalau misalnya ada salah kata, saya mau minta maaf, kurang lebihnya saya unjuk pamit diri. Saya tutup video saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.